Al-Habib Jindan. Insya Allah malam hari ini gak sedikit pun dari kita yang hadir dan pulang dari tempat ini kecuali sudah dimaafkan segala macam kesalahan kita. Insya Allah dengan adanya hujan malam hari ini juga tidak mengecilkan niat kita untuk tetap ada di sini sampai dengan akhir acara nanti. Dan insya Allah acara selanjutnya akan kita dengarkan sama-sama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Jindan. Falyatafadhal. Ala Muhammad. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini. Hari ini kita tanggal 13 Rabiul Awal, malam 14 Rabiul Awal di bulan yang agung, bulan kelahirannya Rasulullah. Dan malam hari ini kita berkumpul bersama Majelis Nurul Mustafa dan juga merupakan Jakarta bersolawat, dan ini malam adalah perdana solawatan maulid lagi, tabligh akbar lagi di Monas. Alhamdulillah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Jakarta aman, Indonesia aman, dan Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah untuk Majlis Nurul Mustafa, dan Allah Ta'ala angkat derajat akhirnya guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf. Allah Ta'ala angkat derajat beliau, dan Allah Ta'ala sampaikan apa yang terjadi di majlis ini pahalanya kepada beliau, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, putra putri beliau, khusus akhirnya Sayyid Al-Habib Attas dan semua saudara-saudara beliau. Dan hadir tengah-tengah kita tamu dari kota Seun, akhirnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi sahibul maulid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan. Dan semua yang hadir di majlis kita, para asatidah, para kiai, para guru-guru, Masya Allah, para jamaah, dan juga tadi hadir Bapak Gubernur, Masya Allah, dan wakilnya juga, dan semua jajaran dari DKI. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah buat semuanya. Ini yang kita inginkan, dan ini yang membuat Allah Ta'ala ridha. Kita berkumpul bersama-sama dalam keadaan akur, dalam keadaan damai, dalam keadaan diridhai oleh Allah Ta'ala, ngumpul berzikir, ngumpul bersalawat. Apa yang kita cari? Kita mencari yang abadi, nikmat yang abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari anugerahnya Allah, kita mengemis ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adem, sejuk rasanya, saking sejuknya sampai hujan turun. Alhamdulillah, untuk nunjukin Allah Ta'ala menurunkan sakinah kepada kita, kedamaian, kesujukan di dalam majlis kita yang mulia ini. Allah Ta'ala turunkan rahmat di dalam majlis kita ini. Alhamdulillah, hingga tiap tetes hujan yang turun menjadi saksi keberadaan kita di majlis ini. Hujannya gak seberapa, tapi guyuran rahmatnya luar biasa, lebih deras lagi. Guyuran ampunannya lebih deras lagi dari Allah Ta'ala. Ini disebutkan bahwasanya nih kita hadir nih di tempat ini dari semua kalangan, dari pejabatnya, dari rakyatnya, ya, dari negarawannya, dari ulamanya, dari asatidahnya, dari semua kalangan umat kita ngumpul di sini, ngumpul dalam mahabbah, dalam cinta, dalam kasih sayang, dalam keimanan, dalam semangat persaudaraan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW datang kepada kita, nggak ngadu domba orang, tapi beliau datang mempersaudarakan orang yang berselisih, diakurkan oleh Rasulullah.
yang bermusuhan didamaikan oleh Rasulullah. Nggak ada kumpulan, nggak ada ceramah, nggak ada seminar, nggak ada orasi, nggak ada kata-kata yang lebih baik daripada kata-kata ngakurin orang, mendamaikan orang lain, daripada kata-kata yang ngajak orang bersedekah, ngajak orang untuk berbuat kebaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan di dalam orasi mereka, ucapan mereka, seminar mereka, kumpulan mereka, rapat mereka. Nggak ada kebaikan. Kalau Allah Ta'ala bilang nggak ada kebaikan, ya nggak ada. Walaupun orang bilang mengandung kebaikan, kalau Allah bilang nggak ada, ya nggak ada. Kecuali kalau isinya kumpulan tersebut ngajak orang untuk sedekah, untuk berbagi, untuk berinfak, untuk bersedekah, peduli kepada sesama, peduli kepada fakir miskin, peduli kepada rakyat, peduli kepada masyarakat, peduli kepada lingkungan, berbagi, ngajak orang untuk sedekah, atau ma'ruf, ngajak orang berbuat baik. Ayo kita sholat, ayo kita zikir, ayo bakti kepada orang tua, ayo sambung silaturahmi, ayo jaga persaudaraan kita, ngajakin orang satu sama lain. Ayo jangan ninggalin sholat 5 waktu, jangan saling bermusuhan. Ayo kita hadir majelis, ayo kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngajak orang untuk bikin baik. Ayo peduli mendidik anak, mendidik istri. Ayo peduli di dalam menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga kedamaian. Atau poin yang ketiga, islah bainan nas, mendamaikan orang yang berselisih. Sebab syaitan itu punya misi untuk ngadu domba, punya misi pengen orang saling bermusuhan satu sama lain. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Yang ngajarin permusuhan bukan Allah, yang ngajarin kebencian bukan Allah. Yang ucapan yang ngajak permusuhan dan kebencian ada syaitan, ucapannya syaitan, menyambung lidahnya syaitan. Dan Nabi Muhammad SAW ngajak kepada kita untuk saling bersaudara. Rasulullah bersabda di dalam hadis, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan kalian saling hasud, jangan saling iri, jangan saling benci, jangan saling melengos, menghindar, menjauh satu sama lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Kita nih semuanya, siapa yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan diciptakan oleh kelompok dari barat atau dari timur. Yang menciptakan kita bukan bangsa ini, bukan bangsa itu. Yang menciptakan kita bukan ormas ini, bukan ormas itu. Yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang menciptakan kita selain Allah Ta'ala. Kita budaknya Allah, kita makhluknya Allah, diciptakan untuk suatu misi. Dan misinya kita Allah Ta'ala yang menentukan. Allah yang menentukan misinya kita. Sampai Allah Ta'ala menentukan siapa teman kita. Dan Allah satu-satunya yang berhak menentukan siapa musuhnya kita. Nggak ada yang berhak menentukan siapa musuhnya kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan musuhnya kita. Tahu siapa? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan adalah musuh kalian, perlakukan dia sebagai musuh. Dan Allah Ta'ala tentukan siapa temannya kita, siapa saudaranya kita. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Mu'minin satu sama lain bersaudara. Dan Allah Ta'ala tentukan teladan kita, Allah yang nentuin. Dan hanya Allah yang berhak menentukan teladan kita, yang kita jadikan imam, yang kita jadikan tuntunan Rasulullah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada pribadi Rasulullah teladan yang terbaik, teladan yang paling baik, teladan yang terbaik buat pemuda, teladan yang paling baik buat orang tua, teladan yang paling baik buat suami, teladan yang paling baik buat orang yang berumah tangga, teladan yang terbaik ngikutin
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri ngikutin Nabi Muhammad, kaum wanita ngikutin Nabi Muhammad, nurut taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala jadikan mayyuti'ir rasula faqad ata'allah. Yang mentaati sang rasul berarti telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kita ngumpul, kita salawat kepada Nabi Muhammad. Dalam hati kita nggak ada kebencian satu sama lain, hidup saling bersaudara. Tahu nggak apa buah yang kita dapat dari persaudaraan macam begini? Nggak ada satupun yang bangkit dari majelis ini, melainkan keluar dari majelis ini Allah Ta'ala telah wajibkan cintanya Allah buat orang tersebut. Allah Ta'ala bilang di dalam hadis qudsi yang diceritakan oleh Rasulullah, wajabat mahabbati, wajib pasti harus mendapatkan cinta dariku. Siapa yang pasti dapat cintanya Allah? Lil mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling cinta karena saya, kata Allah. Wal mutazawirina fiyya, yang saling berziarah berkunjung karena saya. Wal mutajalisina fiyya, yang saling duduk karena Allah. Ini kita duduk di sini karena siapa? Kita bela-belain kehujanan buat siapa? Buat Allah. Emang yang ngumpul di sini masing-masing dapat duit 1 miliar? Nah, enggak. Tapi dapat yang lebih dari 1 miliar. Nah, Nabi bilang dalam hadis, ghanimatu majalis zikir al-jannah, yang dibawa pulang dari majelis zikir, oleh-olehnya beseknya tahu nggak apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua yang hadir dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surganya Allah taala, ini kita aja hadir majelis nih kayak begini udah kayak hadir di surga. Makanya walaupun hujan, mendung, kilat, petir, angin, tetap aja kita masih ngumpul, tetap aja kita masih duduk di sini. Masya Allah. Itu sampai-sampai disebutkan Allah Ta'ala menceritakan sifat ahli jannah. Tahu gak kayak bagaimana? Sifat ahli jannah kayak begini nih sifatnya. Allah Ta'ala nyatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutagabilin. Kami cabut dari dalam hati mereka kebencian. Nggak ada dengki, nggak ada benci satu sama lain. Mereka duduk saling berhadapan, bersaudara satu sama lain. Mau lihat ahlul jannah sifatnya tuh nggak ada dengki satu sama lain, saling mencintai, saling mengasihi. Sama satu lagi, ya, al-muslim akhul muslim, kata Rasulullah. Muslim sama muslim lain bersaudara. Yang mempersaudarakan kita bukan partai, yang mempersaudarakan kita bukan kakak, yang mempersaudarakan kita bukan apa namanya dukcapil apa itu namanya, ya, bukan itu yang mempersaudarakan kita. Yang mempersaudarakan kita Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Lebih abadi daripada kakak kita. Kakak kita umurnya berapa? Al-Quran umurnya ada berapa? Abadi. Kemudian juga persaudaraan kita ditetapkan oleh Rasulullah, ditandatangani oleh Rasulullah. Al-muslim akhul muslim, muslim sama muslim lain bersaudara. Terus kalau muslim sama muslim lain bersaudara, apa yang harus kita lakukan? Mukmin sama mukminin bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum. Jaga persaudaraan kita. Jangan mau dipecah belah, jangan terpancing, jangan terprovokasi. Nabi bilang jadilah saudara yang saling mengasihi. Hamba-hamba Allah yang saling mengasihi. Nabi bilang muslim akhul muslim la yazlimuh, jangan ngezalimin saudaranya. La yahgiruh la yahzuluh, jangan menghina sesama saudaranya, jangan merendahkan sesama saudaranya. Jangan menghina, jangan merendahkan sesama saudaranya, juga jangan saling menzalimi sesama saudara. Yang rakyat semuanya saudara kita, rakyat semuanya saudara kita. Pemerintah saudara kita juga muslimin, gubernur saudara kita juga muslimin, wakil gubernur saudara kita muslimin, wali kota saudara kita, camat saudara kita, lurah saudara kita, RT saudara kita, tukang ojek saudara kita, taksi saudara kita, pedagang saudara kita, tukang roti saudara kita, muslimin semuanya saudara kita. Nah, saudara kita nggak boleh saling menzalimin, nggak boleh saling merendahkan. Nasehatin boleh, negur boleh, nasehatin boleh. Kita diajarin ini umat senantiasa berada dalam kebaikan, selamat dari kerugian kalau kita saling menasehati. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa manusia semuanya dalam kerugian illa kecuali
illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal soleh, wa tawasau, saling mewasiatkan. Mewasiatkan dengan apa? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, mewasiatkan dengan yang hak, nasehatin dengan yang hak, nasehatin dengan kesabaran, nasehatin suruh orang sabar, nasehatin dengan hak, suruh orang berbuat yang hak, suruh orang berbuat yang benar. Nasehatin bukan dengan cara yang batil, bukan dengan yang hoax, dengan yang hak, bukan dengan kebatilan. Nyuruh orang ayo, bukan nyuruh orang berbuat yang hak, nyuruh orang jujur, nyuruh orang jangan korupsi, jangan nyolong, jangan nodong, jangan malak, jangan nyusahin rakyat, jangan nyusahin semua orang, jangan menyusahkan satu sama lain. Allah Ta'ala bilang inni haramtu zulma ala nafsi, saya haramkan, saya Allah berbuat kezaliman. Allah yang nyiptain kita mengharamkan dirinya berbuat kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, saya jadikan kezaliman haram antara kalian satu sama lain. Fala tadzalamu, jangan saling menzalimi satu sama lain. Satu sama lain jangan saling menzalimi. Jadi hamba Allah Ta'ala jangan ganggu darahnya orang, jangan ganggu hartanya orang, jangan ganggu kehormatannya orang, jangan bikin hal-hal yang nyusahin orang lain. Yassiru, permudah, wala tu'assiru, jangan dipersulit. Alhamdulillah, di gubernur kita bikin acara kayak begini bersama Majelis Nurul Mustafa, insyaallah majelis yang semacam ini sering diadakan di tempat ini. Alhamdulillah. Tahu gak yang girang hadir di sini, yang girang dengan acara pengajian siapa? Yang girang dengan acara pengajian Majelis Nurul Mustafa, jamaahnya, kita semuanya girang hadir, bangsa Indonesia. Gubernurnya juga girang. Tahu siapa lagi yang girang? Monas juga girang kita hadir di sini. Monas juga girang kita hadir di sini. Jalanan yang kita injak nih, lapangannya girang kita hadir di sini. Oh jangan ngada-ngada, khurafat. Ada dalilnya, ada dalilnya, ada dalilnya. Itu di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang itu jalanan berbangga satu sama lain. Itu jalanan, lapangan berbangga satu sama lain. Itu berkata jalanan tersebut, hal marra alaikumul yawm dzakirun lillah fa inni marra alayya al yawm dzakirun lillah. Itu jalanan bilang ke jalanan sebelahnya, itu tempat tanah bilang ke tanah di sebelahnya, apakah hari ini kalian dipijak, diinjak, dihuni, didudukin, dilalui oleh orang yang berzikir kepada Allah? Sebab hari ini saya dilalui, dipijak, dihadiri oleh orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ada bumi itu tempat tanah berbangga dengan kehadiran orang-orang tertentu, dengan kehadiran ahli zikir, orang yang zikir, orang yang sholawatan. Di lain tempat bumi juga ngejerit dengan orang yang melakukan kemaksiatan di atasnya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang memakmurkan buminya Allah Ta'ala dengan sholawat, dengan zikir, dengan kedamaian. Mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini dalam keadaan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, majelis yang semacam ini insya Allah makin banyak, makin makmur. Satu hal terakhir, ulama bilang, nih umat manusia termasuk negeri kita, negeri Indonesia, senantiasa berada dalam kebaikan, baik-baik aja. Selama majelis kayak begini masih makmur, selama majelis kayak begini masih ada, Indonesia makmur, Indonesia aman. Tapi kalau udah nggak ada majelis kayak begini, nggak ada majelis Nurul Mustafa, nggak ada majelis sholawat, nggak ada majelis maulid, nggak ada majelis zikir, nah itu udah warning, ya udah lampu kuning, udah berbahaya, peringatan dari Allah Ta'ala. Allah bilang, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah nggak peduli dalam menurunkan bala, musibah, krisis kepada kalian kalau bukan karena doa kalian. Doa kita yang angkat bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi krisis, kita lagi kesusahan, bangsa kita darurat, betul, cari bantuan. Cari bantuannya tahu gak bagaimana? Cari bantuannya, minta bantu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar, silahkan ikhtiar dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak merusak, dengan cara yang membuahkan kasih sayang satu sama lain, membuahkan persaudaraan, bukan merusak persatuan. Silahkan ikhtiar, tapi ikhtiar yang paling utama juga adalah dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita merajut ulang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan doa, dengan zikir, dengan istiqamah, dengan jauhin yang haram, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan birrul walidain, dan sebaik-baiknya ikhtiar yang kita lakukan ya, ketaatan majelis yang semacam ini, dengan kita menjalin hubungan kepada Allah Ta'ala, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kezaliman, kejahatan, pencurian, nyolong, mencuri, korupsi, itu yang merusak bangsa, itu yang merusak negeri. Kebencian itu yang merusak negeri. Perpecahan itu yang merusak negeri. Allah berfirman, wala tanaza'u, jangan saling bermusuhan. Allah yang bilang, wala tanaza'u, jangan saling bermusuhan, jangan saling berselisih. Apa akibatnya? Fatafshalu, kalian bakalan gagal. Usaha kalian bakalan gagal, pemerintahan kalian bakalan gagal, upaya kalian bakalan gagal, kerjaan kalian bakalan gagal, perjuangan kalian bakalan gagal kalau saling bermusuhan. Kalau saling bermusuhan, saling ribut, bakalan gagal. Terus kalau dia gagal, yang girang mana? Ya musuh-musuh negara, yang girang musuh-musuh Islam. Dan kalau kita udah saling berselisih, kalian bakalan gagal. Allah yang bilang bakalan gagal. Wa tadhhab rihukum, nusratullah tadhhab ankum. Pertolongan Allah bakal meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah. Ya, di malam hari ini kita bahasanya tuh, bahasa gaulnya sekarang, kita ngumpul di sini merayu Allah, ngemis kepada Allah agar Allah menolong bangsa kita, agar Allah menolong negeri kita, agar Allah Ta'ala memberikan hidayat kepada pemimpin-pemimpin negeri ini, dan Allah memberikan hidayat kepada rakyat yang ada di negeri ini. Loh, kok pemimpinnya juga didoain juga? Ya iya, begitu. Emang kenapa kita orang kafir aja kita doain biar dapat hidayat? Itu katanya Imam Malik, kalau saya punya satu doa yang dikabulin sama Allah, cuma satu doa yang dikabulin, saya doain pemimpin saya. Kenapa? Soalnya kalau dia jadi benar, semua rakyat menikmati benarnya dia. Katanya Imam Al-Haddad, jangan nyumpain pemimpin. Kalau kamu nyumpain dia, pemimpin sial, biar mampus, biar celaka. Tahu nggak sialnya dia, celakanya dia dengan makin ngezolimin kita. Tapi doain semua orang. Anak durhaka, jangan disumpahin, doain, jadi benar. Begitu juga pemimpin, begitu juga rakyat, begitu juga siapapun, kita doain semua orang, kita doain umat Islam semuanya agar Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Allahumma ya Rabba Muhammad, wahai Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, pandanglah umatnya Nabi Muhammad. Wahai Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, berikan ampunanmu kepada umat Nabi Muhammad. Wahai Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, berikan rahmat dan kasih sayangmu kepada umat Nabi Muhammad. Perbaiki keadaan umat Nabi Muhammad, bantu bangsa Indonesia, selamatkan bangsa Indonesia, berikan hidayat kepada rakyat, kepada pejabat, kepada pemimpinnya, kepada semua elemen masyarakat. Jadikan semuanya paling manfaat kepada orang lain, paling berkah kepada orang lain. Allahumma, dengan berkat majlis yang semacam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat bala dari dunia. Allah Ta'ala mengangkat musibah yang menimpa saudara kita di Palestina, yang menimpa saudara kita di Gaza, yang menimpa saudara kita di belahan bumi manapun di dunia ini. Allah Ta'ala selamatkan kaum muslimin, Allah Ta'ala tolong kaum muslimin, Allah Ta'ala evakuasi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan bantuannya kepada kaum muslimin, dan semua yang hadir di tempat ini Allah Ta'ala berikan bimbingan, hidayat, tidak kita keluar melainkan dosa diampunkan, hajat dikabulkan, dan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat Habibana Hasan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan kuburannya, dan juga putra-putri beliau diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis ini insyaallah tetap makmur ila yaumil qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi isqina ghaith 'am nafi' mubarak dawam yadum fi kulli 'am ala mamar sinin. بحينا شاكرين، توفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول، هب لنا كل سول، رب استجب لنا آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.